saran saya Gali merah, gali merah. jangan lupa latih terus teknik vokalnya. Titah Sang Raja, pengakuan tertinggi yang menggetarkan jagat dangdut. Ketika jutaan pasang mata tertuju pada kemegahan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, sebuah getaran hebat tidak hanya dirasakan oleh penonton di lokasi, melainkan juga merambat hingga ke kediaman Sang Raja Dangdut, Rhoma Irama. Setelah menyaksikan rekaman dan laporan langsung dari konser perdana Falen Akbar, Bang Haji tidak lagi mampu membendung rasa kagumnya yang mendalam. Pengakuan ini bukan sekadar kata-kata manis di depan kamera, melainkan sebuah titah resmi dari Singgasana Musik Dangdut yang menobatkan konser Falen sebagai sebuah fenomena yang luar biasa dan sulit ditandingi oleh artis pendatang baru manapun. Rhoma Irama yang dikenal sangat hemat dalam memberikan pujian, kali ini tidak segan-segan menggunakan kosakata paling megah untuk mendeskripsikan penampilan sang juara di hati rakyat tersebut. Bagi Bang Haji, Falen bukan lagi sekadar alumni ajang pencarian bakat, melainkan seorang seniman yang telah menemukan jiwanya di atas panggung. Pujian ini jatuh seperti petir di siang bolong, membungkam segala keraguan para kritikus musik yang selama ini menganggap popularitas Falen hanya bersifat kedaerahan. Dengan satu pernyataan tegas, Sang Raja telah memberikan stempel legalitas bahwa Falen Akbar adalah pemilik masa depan dangdut Indonesia yang bermartabat. Kehebohan pun meledak di media sosial. Fans fanatik Falen merasa perjuangan mereka membuahkan hasil, sementara industri musik nasional dipaksa untuk menoleh ke arah timur Pulau Madura untuk melihat standar baru pertunjukan dangdut yang sebenarnya. Revolusi moral, pujian Rhoma atas konser religius Falen. Poin kedua yang membuat Rhoma Irama begitu terkesan dan memberikan pujian setinggi langit adalah keberanian Falen Akbar dalam mengemas konser perdananya dengan balutan nilai-nilai religius yang sangat kental. Di tengah maraknya konser musik yang seringkali terjebak dalam hura-hura kosong atau penampilan yang mengeksploitasi sensualitas, Falen justru tampil sebagai pembeda yang berani menghadirkan nuansa dakwah di atas panggung megah. Rhoma Irama memuji sinergi antara Falen dengan para ulama dan MUI Pamekasan yang melahirkan 11 poin kesepakatan tata krama pertunjukan. Bagi Sang Raja, ini adalah sebuah revolusi moral dalam industri hiburan dangdut. Beliau terpesona melihat bagaimana lagu-lagu bermuatan nasihat seperti Sebujur Bangkai dan Perjuangan dan Doa mampu membuat jutaan orang bersujud dan menangis dalam keheningan yang sakral. Rhoma menyebut bahwa Falen telah berhasil mempraktekkan filosofi Voice of Muslim yang selama ini beliau perjuangkan melalui Soneta Group. Inilah yang membuat pujian Sang Raja terasa begitu personal. Beliau melihat impiannya tentang musik dangdut yang bermartabat dan religius kini diteruskan dengan sempurna oleh seorang pemuda berusia 18 tahun dari Madura. Konser perdana Falen bukan hanya menjadi ajang unjuk vokal, melainkan sebuah mimbar besar bagi pesan-pesan kebaikan yang merasuk hingga ke sanubari jutaan penggemar, menjadikannya standar baru yang wajib dicontoh oleh penyelenggara acara musik di seluruh Nusantara. Vokal, otak, dan hati, bedah teknik vokal Falen di mata sang maestro. Sebagai seorang maestro yang memiliki telinga emas, Rhoma Irama tidak hanya memuji atmosfer konser, tetapi juga membedah secara teknis kualitas vokal Falen Akbar yang dinilainya sangat langka. Bang Haji memberikan pernyataan yang sangat mendalam. Falen bernyanyi dengan otak dan hati, bukan sekadar dengan tenggorokan. Pujian ini merujuk pada kemampuan Falen dalam melakukan interpretasi lagu-lagu sulit milik Rhoma Irama dengan sangat cerdas tanpa kehilangan rasa yang mendalam. Rhoma mengaku terkejut melihat bagaimana Falen mampu menguasai dinamika panggung, tahu kapan harus mengeluarkan power yang menggelegar layaknya guntur, dan tahu kapan harus melembutkan suara dengan cengkok yang menyayat hati sehalus sutra. Kemampuan Falen dalam menjaga kestabilan nada di tengah kepungan jutaan penonton yang histeris dianggap Rhoma sebagai bukti kematangan mental yang luar biasa. Sang Raja menyoroti bagaimana Falen tetap presisi dalam setiap pitch dan vibrasi, sebuah pencapaian yang bahkan sulit dilakukan oleh penyanyi senior dalam kondisi tekanan massa yang masif. Bagi Rhoma, vokal Falen adalah perpaduan antara bakat alamiah Madura yang kuat dengan teknik vokal modern yang terasa sempurna. Inilah faktor utama mengapa Rhoma begitu yakin bahwa Falen adalah titisan yang sesungguhnya. Seseorang yang tidak hanya meniru suaranya, tetapi memahami filosofi di balik setiap lekukan nada yang dikeluarkan, menjadikannya seorang penyanyi yang memiliki inteligensi musikalitas di atas rata-rata. Karisma tenang yang menghanyutkan. Aura bintang sang pangeran Madura. Salah satu aspek yang paling membuat Rhoma Irama terpana adalah aura bintang atau stage presence yang dimiliki oleh Falen Akbar selama konser berlangsung.
Roma menyebut bahwa Valen memiliki jenis karisma yang unik, yaitu karisma tenang yang menghanyutkan. Di saat banyak penyanyi muda berusaha keras untuk menarik perhatian dengan aksi panggung yang berlebihan atau gimmick yang aneh, Valen justru tampil dengan sangat bersahaja. Namun setiap gerak-geriknya mampu menghipnotis jutaan pasang mata. Rhoma Irama melihat ada sebuah wibawa alami yang terpancar dari wajah Valen. Sebuah ketenangan yang biasanya hanya dimiliki oleh para legenda yang telah puluhan tahun malang melintang di dunia hiburan. Sang Raja memuji bagaimana Valen mampu menjalin komunikasi batin dengan penontonnya tanpa harus banyak bicara. Cukup dengan tatapan mata dan senyuman yang tulus, seisi stadion seolah tunduk dalam pesonanya. Karisma ini, menurut Bang Haji, adalah anugerah Tuhan yang tidak bisa dipelajari di sekolah vokal manapun. Valen tampil layaknya seorang pangeran yang sedang menyapa rakyatnya, penuh kasih, namun tetap menjaga martabat penampilannya. Rhoma menegaskan bahwa di panggung sebesar Stadion Gelora Madura, hanya artis yang memiliki jiwa yang besar yang tidak akan tenggelam oleh besarnya massa. Dan Valen telah membuktikan bahwa ia adalah penguasa panggung sejati. Pujian ini memperkuat posisi Valen sebagai ikon baru dangdut, yang tidak hanya mengandalkan suara, tetapi memiliki paket lengkap seorang mega bintang yang diramalkan akan merajai industri musik selama berdekade-dekade ke depan. Mahkota keikhlasan. Rhoma puji sikap rendah hati di tengah pemujaan jutaan orang. Di tengah hiruk-pikuk pujian dan penyambutan yang layaknya seorang pahlawan nasional, satu hal yang paling menyentuh hati Rhoma Irama adalah sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh Valen Akbar. Bang Haji secara terbuka memuji mentalitas Valen yang tetap bersujud dan menangus di kaki rakyatnya, meskipun ia sedang berada di puncak kejayaan dan pemujaan jutaan orang. Rhoma menyebut bahwa mahkota keikhlasan adalah gelar yang paling pantas disematkan pada Valen malam itu. Sang Raja Dangdut yang telah banyak melihat bintang-bintang baru jatuh karena kesombongan, merasa sangat tenang melihat karakter Valen yang tetap membumi. Beliau terharu menyaksikan Valen yang tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya dan menganggap dirinya bukan siapa-siapa tanpa doa rakyat Madura. Bagi Rhoma, bakat vokal sehebat apapun akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan adab yang baik, dan Valen telah menunjukkan adab seorang santri yang sangat santun di atas panggung profesional. Pujian ini menjadi pesan kuat bagi industri hiburan bahwa Valen adalah sosok yang tahan banting terhadap racun popularitas. Rhoma Irama merasa bangga karena Valen telah mewujudkan impian beliau tentang sosok artis yang tidak hanya memburu materi dan ketenaran, tetapi tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Sikap Valen yang tetap mencium tangan para senior dan menghormati para ulama di sela-sela konsernya menjadi catatan emas bagi sang raja, menjadikannya alasan mengapa Valen layak disebut sebagai juara sejati yang sesungguhnya. Aransemen etnik modern, pujian Rhoma terhadap musikalitas konser. Poin keenam yang tak luput dari perhatian tajam Rhoma Irama adalah aspek musikalitas dan aransemen yang disuguhkan dalam konser perdana Valen tersebut. Sebagai seorang pemimpin grup musik legendaris, Rhoma sangat mengapresiasi keberanian tim musik Valen yang mengkombinasikan instrumen modern dengan sentuhan etnik Madura seperti uldaul dan gamelan lokal. Bang Haji menyebut aransemen tersebut sebagai sebuah karya seni yang berani dan cerdas. Beliau memuji bagaimana unsur tradisional tidak hanya menjadi tempelan, melainkan menyatu secara organik dengan musik dangdut klasik yang dibawakan Valen. Hal ini menurut Rhoma memberikan warna baru yang segar bagi industri dangdut nasional yang mulai terjebak dalam kemonotonan aransemen digital. Rhoma melihat Valen sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, membawa lagu-lagu klasik dengan gaya yang relevan bagi generasi Z, namun tetap menjaga kekentalan akarnya. Beliau secara khusus memberikan pujian pada bagian lagu terkesima dan keramat yang dikemas dengan nuansa megah yang membuat bulu kuduk berdiri. Bagi Rhoma, kualitas audio dan visual yang ditampilkan dalam konser di Stadion Madura tersebut sudah setara dengan konser-konser artis internasional di Jakarta. Pujian ini sekaligus menjadi validasi bagi para musisi daerah bahwa dengan kreativitas yang tinggi dan dedikasi pada kualitas, panggung daerah pun bisa menghasilkan pertunjukan kelas dunia yang mampu membuat seorang sang raja dangdut sekalipun berdecak kagum dan memberikan apresiasi yang luar biasa. Jembatan Kebaikan, donasi 1,1 miliar sebagai bukti kepedulian sosial. Sisi kemanusiaan yang ditonjolkan dalam konser Valen Akbar menjadi poin yang sangat emosional bagi Rhoma Irama.
Bang Haji memberikan pujian yang luar biasa atas inisiatif penggalangan donasi sebesar 1,1 miliar rupiah untuk korban bencana yang dilakukan di sela-sela konser. Beliau menyebut Valen telah berhasil menjalankan fungsi tertinggi seorang seniman, yaitu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama manusia. Roma merasa sangat bangga melihat bagaimana Valen mampu menggerakkan jutaan penggemarnya untuk tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga peduli pada penderitaan orang lain. Bagi Bang Haji, inilah yang membedakan Valen dengan artis-artis lain yang hanya mementingkan rating dan keuntungan finansial. Roma melihat bahwa energi positif yang ada di stadion tersebut telah diubah oleh Valen menjadi energi sosial yang nyata dan bermanfaat bagi bangsa. Beliau memuji kemandirian Valen dalam menggalang dana tersebut tanpa harus menunggu bantuan pemerintah, sebuah langkah nyata yang menunjukkan bahwa kekuatan seni musik bisa menjadi alat perubahan sosial yang sangat kuat. Pujian ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pegiat seni agar tidak lupa pada tanggung jawab sosial mereka. Rhoma Irama menegaskan bahwa air mata yang jatuh di stadion malam itu bukan hanya air mata haru karena musik, melainkan air mata empati yang digerakkan oleh ketulusan hati seorang Valen Akbar. Hal inilah yang membuat Rhoma menyebut Valen sebagai pahlawan masa kini yang membawa misi kemanusiaan di balik setiap nada dangdut yang ia nyanyikan. Penjaga marwah dangdut, harapan Rhoma terhadap regenerasi yang benar. Dalam analisanya, Rhoma Irama secara dramatis menyebut Valen Akbar sebagai penjaga marwah dangdut di masa depan. Bang Haji mengungkapkan kekhawatirannya selama ini tentang pergeseran nilai musik dangdut yang semakin jauh dari akarnya. Namun, kecemasan itu seolah sirna setelah beliau menyaksikan konser perdana Valen. Rhoma memuji bagaimana Valen tetap setia pada pakem-pakem dangdut yang asli, dengan cengkok yang murni tanpa dicampur-campur dengan genre lain secara serampangan. Beliau melihat Valen sebagai benteng pertahanan terakhir untuk menjaga kualitas dangdut tetap berada di jalurnya yang terhormat. Pujian ini mengandung harapan besar agar Valen tidak tergiur oleh tawaran label musik yang mungkin ingin mengubah karakternya demi mengikuti tren pasar yang dangkal. Rhoma Irama merasa bahwa Valen adalah jawaban atas doa-doanya tentang lahirnya regenerasi dangdut yang benar-benar berkualitas secara vokal dan bermoral secara perilaku. Bang Haji menyebut bahwa kesuksesan Valen mengumpulkan jutaan orang di Madura adalah bukti bahwa rakyat Indonesia masih haus akan musik dangdut yang berkualitas dan memiliki kedalaman makna. Dengan dukungan penuh dari sang raja, Valen kini memikul tanggung jawab besar untuk terus menjaga api semangat musik dangdut agar tetap menyala di tangan generasi muda. Rhoma berjanji akan terus memantau dan membimbing langkah Valen, memastikan bahwa pangeran baru dangdut ini akan tetap istiqomah di jalan seni yang beliau rintis, menjadikannya ikon abadi yang akan dihormati oleh sejarah panjang musik Nusantara. Legitimasi titisan Rhoma, bukan sekedar kemiripan, tapi kesamaan roh. Selama kompetisi, julukan itisan Rhoma Irama sering disematkan pada Valen. Namun pujian Bang Haji pasca konser perdana ini memberikan legitimasi yang jauh lebih dalam. Rhoma menyatakan bahwa kemiripan Valen dengan dirinya bukan hanya terletak pada timbre suara atau cara mengambil nada, melainkan pada kesamaan ruh dalam bermusik. Beliau merasa ada koneksi batin yang sangat kuat saat melihat Valen membawakan lagu-lagu ciptaannya di atas panggung Stadion Gelora Madura. Rhoma memuji bagaimana Valen mampu menangkap emosi yang sama yang beliau rasakan saat menciptakan lagu-lagu tersebut puluhan tahun silam. Bagi sang raja, ini adalah fenomena spiritual dalam dunia musik yang sangat jarang terjadi. Beliau melihat dalam diri Valen terdapat kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang sama terhadap setiap kata yang diucapkan dalam lirik. Pujian ini seolah menjadi penobatan resmi bahwa Valen Akbar adalah satu-satunya penyanyi muda yang paling layak menyandang warisan musikalitas Rhoma Irama di masa depan. Bang Haji menyebut bahwa Valen tidak hanya meniru, tetapi menghidupkan kembali karakter suara Rhoma muda dengan sentuhan modernitas yang pas. Pengakuan ini tentu saja menjadi kebanggaan yang tak ternilai bagi Valen, sekaligus menjadi tantangan baginya untuk terus mempertahankan kualitas tersebut. Rhoma menegaskan bahwa gelar titisan ini bukan untuk membebani Valen, melainkan sebagai pengakuan bahwa spirit perjuangan musik dangdut yang bermartabat kini telah menemukan rumah barunya di dalam raga seorang pemuda asal Pamekasan tersebut. Finale, ramalan sang raja tentang masa depan Valen di kancah global. Sebagai penutup dari segala rangkaian pujian yang mengharukan, Rhoma Irama memberikan sebuah ramalan yang sangat optimis tentang masa depan Valen Akbar di kancah musik global. Bang Haji meyakini bahwa konser perdana di Madura ini hanyalah langkah kecil dari sebuah perjalanan raksasa yang akan ditempuh oleh Valen. Beliau meramalkan bahwa dengan kualitas vokal yang maskulin, berwibawa dan religius, Valen memiliki potensi besar untuk membawa musik dangdut ke panggung internasional dengan cara yang sangat terhormat.
Roma memuji kemasan konser Valen yang dinilainya sudah sangat siap secara visual dan konsep untuk dipasarkan ke luar negeri. Beliau membayangkan suatu saat nanti, Valen akan berdiri di panggung dunia sebagai duta budaya Indonesia yang membanggakan. Pujian terakhir ini disertai dengan doa yang sangat tulus dari sang raja agar Valen tetap kuat menghadapi segala godaan di industri hiburan yang penuh tipu daya. Rhoma Irama menutup pernyataannya dengan kalimat yang sangat puitis. Matahari baru telah terbit dari timur Pulau Madura, dan sinarnya akan menerangi seluruh Nusantara. Seluruh rakyat Indonesia, terutama warga Pamekasan, kini memiliki harapan besar yang disandarkan pada pundak Valen Akbar. Dengan restu dari sang Raja Dangdut, Valen kini melangkah maju ke depan dengan kepercayaan diri penuh, siap menorehkan tinta emas dalam sejarah musik dunia, dan membuktikan bahwa seorang juara sejati adalah dia yang mampu memenangkan hati rakyatnya sendiri melalui karya-karya yang abadi dan penuh makna.